Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Dak Dak, keluaran tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang petualangan 4 orang cewek dari latar belakang dan agama yang berbeda-beda, tapi memiliki masalah mereka masing-masing. Mereka pun sepakat untuk riding motor ke puncak tertinggi di dunia, yaitu Khardungla. Dari perjalanan ini, mereka pun menemukan arti dari kedamaian, persahabatan, dan kekeluargaan. Walaupun perjalanan mereka tak lepas dari berbagai macam masalah, tapi mereka tetap aja enjoy. So, nggak usah banyak ngomong dah, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan 4 orang cewek-cewek yang riding motor Royal Enfield transit di sebuah peternakan. Wow, baru mulai udah disuguhin sama mbak-mbak pulen kendel-kendel. Suka ini film. Nah, di sana cewek pulen yang bernama Sky marah sama cewek yang bernama Manjari. Rupanya Manjari ini kebelet pipis, tapi tadi pas di pom bensin, ini cewek malah ogah karena bau pesing WC-nya. Untungnya nenek-nenek gaul yang bernama Mahi ngebelain si Manjari. Namanya juga selang pipis sudah penuh, ya mendingan langsung dikeluarin aja lah daripada kena kencing batu, ya kan? Karena bingung mau beser di mana, Manjari pun minta ditemenin sama nenek Mahi dan cewek muslim yang bernama Usma. Singkat cerita, mereka pun monjok di alang-alang. Sialnya, pas lagi nungguin cewek-cewek rempong buang hajat, Sky malah disatronin sama 2 mas-mas yang kayaknya si begal. Curiga dengan ini orang, Sky pun langsung mengambil senjatanya dari motor. Nah, di lain sisi, pas Manjari mau ngeden, tiba-tiba malah keluar hamster yang gede, yang mengira lubangnya si Manjari itu sebagai sarang hamster. Ya, ini cewek pun langsung jerat-jerit lah. Untungnya karena mereka semua keluar sambil ketakutan itu, para begal pun malah ikutan ketakutan dan kabur dari sana. Karena kejadian itu, Sky sebagai pemimpin memutuskan mulai sekarang kalau mau berhenti harus sesuai dengan jadwal. Nggak ada alasan lagi berhenti di sembarangan tempat. Dan lanjut. Ngeheknya, Manjari yang emang baru pertama kali ikut touring motor malah ngelamun dan ngambil jalan yang salah. Alhasil dia pun kepisah sama rombongan. Nggak cuman itu, Manjari yang emang kikuk malah nyusruk dan kecengkang. Tak lama berselang, Sky pun menyadari kalau Manjari udah hilang entah kemana. BTW, sebelum lanjut kita flashback dulu aja yuk. Kenapa 4 orang cewek ini memutuskan untuk touring ke Khardungla? Pertama-tama kita diperlihatkan sebuah acara trek-trekan liar di Delhi. Nah, di sana ada cewek pulen yang bajunya tank plotot ngerekam acara itu. Aduh, pulen sekali ini mbak-mbak Sky. Aduh, sampai tumpah-tumpah itu. Di sana juga diperlihatkan pemuda Punjab yang bernama Prabi malah fokus ke Sky. Sialnya, tak lama berselang polisi malah datang ke sana. Ya, semua pun langsung pada bubar lah. Nah, pas mau kabur, si Prabi malah kebingungan nyalain motornya. Melihat Prabi yang geblek bener, Sky pun langsung memblok si Prabi biar seolah-olah mereka itu lagi indahoy. Untungnya cara itu berhasil menipu polisi. Setelah polisi pergi, Prabi pun berterima kasih. Dia beralasan kalau ini motor milik neneknya, jadi dia bingung. Alah, modus mudah kebaca Bambang, pakai alasan motor nenek. Ini kunci kontaknya diputar dulu, jangan fokus ke nenekku terus makanya. Nah, di apartemennya, Sky pun langsung mengedit video yang tadi dia rekam. Rupanya si Sky ini merupakan vlogger YouTube dan videomaker freelance. Pas lagi asik-asik yang ngedit, Sky malah disatronin sama mantan pacarnya yang bernama Nissan. Nissan mengucapkan selamat karena subscribernya si Sky itu udah mencapai 750k. Namun Sky kelihatan gak nyaman dengan kedatangan si Nissan. Diceritakan kalau dulu itu Nissan dan Sky itu membangun channel YouTube review motor bersama-sama. Tapi beberapa bulan yang lalu mereka pun memutuskan berpisah karena sesuatu hal. Ternyata gara-gara si Nissan, photoshootnya si Sky yang lagi bok malah kesebar ke internet. Karena hal itulah Sky pun menjadi kecanduan obat penenang biar dia bisa tidur. Keesokan harinya, Sky pun datang ke sebuah dealer motor Royal Enfield. Rupanya, si Sky itu sering menjual hasil videonya untuk bahan promosi motor itu. Tapi si Kumar mulai jenuh dengan konten-konten videonya si Sky yang monoton. Sekarang ada video maker yang lain yang lebih keren konten-kontennya. Intinya sih, kalau Sky masih aja monoton, mereka akan mengganti Sky dengan konten kreator lain. Gak cuman itu, rencana Kumar untuk mengirim Sky ke Barcelona Motorsport Expo juga akan di-cancel. Jelas aja Sky pun gak terima, dia sudah bekerja sangat keras untuk bisa datang ke expo itu. Sky pun berjanji akan membuat konten yang amazing untuk motor Royal Enfield, asal dia bisa tetap berangkat ke Barcelona. Namun pas sampai rumah, dia pun bingung mau buat konten apaan ya. Pas lagi membuka FB, Prabi mengirim foto neneknya yang lagi naik motor. Ya, biar si Sky percayalah kalau dia itu emang gak ngibul. Melihat itu, Sky pun jadi punya ide.
Nah, sekarang kenapa ini nenek-nenek gaul bisa jadi biker? Kita lihat kisah dari nenek Mahi yuk. Suatu hari pas Mahi lagi mau masak, ada orang yang ketok-ketok pintu. Rupanya si Mahi itu memenangkan hadiah undian. Jelas saja Mahi pun girang bener lah. Namun pas tahu kalau dia menang hadiah utama berupa motor, ini nenek-nenek pun langsung lemes. Dia itu aslinya cuma berharap mendapatkan mesin cuci atau microwave. Lah ini malah dapat motor. Nggak lama kemudian, Mahi pun langsung mendatangi kantor undian. Dia meminta tuh motor ditukar sama microwave. Tapi sayang, hadiah yang udah diterima nggak boleh ditukar dengan hadiah yang lain. Sore harinya, anak dan mantunya pun menyarankan agar tuh motor dikasih ke Prabi aja. Namun si Prabi ogah naik motor. Dia malah menyarankan neneknya untuk menjual tuh motor secara online. Kambingnya, pas ada yang nawar tuh motor, ini nenek-nenek nggak tahu harga malah marah-marah. Dikira penipu lah, dikata rampok lah. Soalnya tuh pembeli malah nawar dengan harga yang mahal. Duh neng, nggak tahu aja tuh motor emang mahal, kasih om aja deh, motor impian om tuh loh. Sampai suatu hari, Mahi menelpon si Prabi. Dia meminta dijemput karena abis ngambil pensiun. Karena Prabi lagi sibuk, Mahi pun malah disuruh naik angkot aja. Kambingnya pas naik angkot India, tasnya malah jatuh. Pak supir bangke berhenti, mendek. Alah supir telek. Merasa capek kalau mau kemana-mana harus bergantung sama si Prabi, nenek pun memutuskan untuk memakai tuh motor hadiah. Alhasil Prabi pun langsung ngajarin neneknya itu untuk naik motor. Singkat cerita, nenek Mahi pun sekarang malah jadi nenek gaul, kemana-mana naik motor sendiri. Beberapa hari kemudian, Sky pun berencana mau wawancarai si Mahi. Pas lagi diwawancarai itu, tiba-tiba anak dan mantunya nelpon. Mereka menyuruh Mahi untuk nggak usah aneh-aneh dengan motor itu. Yang penting sekarang, mending si Mahi ini masakin masakan untuk ulang tahun besannya. Nah di sini Mahi pun merasa sedih. Keluarganya nggak ada yang mengerti perasaannya. Nggak ada gitu nyenengin, semuanya nyakitin. Nah di rumah, Mahi pun pengen bilang sesuatu. Dulu suaminya itu juga seorang biker motor. Dulu itu mereka pernah berencana untuk pergi ke Kardungla, tempat tertinggi di muka bumi yang bisa dinaikin dengan motor, tempat impian para biker di seluruh dunia. Nah di sini Mahi pengen mengajak si Sky untuk pergi ke sana. Lah si Sky ini langsung minggat lah. Dan aja nenek-nenek ngajak dia pergi ke Kardungla. Malam harinya pas mau mengedit video tadi siang, tiba-tiba Sky kembali kaget karena foto dan video bukilnya kembali viral. Bahkan komen-komennya isinya cuma ngerendahin si Sky sebagai cewek yang nggak bener. Karena mentalnya kembali kena, Sky pun langsung bergegas untuk menemui si Kumar. Dia bilang ke Kumar kalau dia akan membuat konten tentang nenek-nenek yang melakukan perjalanan ke Kardungla dengan motor Royal Enfield. Setelah berdebat yang cukup sengit, Kumar pun setuju. Dia memberi waktu 7 hari perjalanan. Kalau Sky dan si Mahi sukses dalam perjalanan ini, maka Kumar menjamin si Sky akan berangkat ke Barcelona. Berita gembira itu pun langsung dikasih tahu ke Mahi, yang kelihatan girang bener karena dia bisa melakukan perjalanan yang dulu suaminya inginkan. Nah di saat yang bersamaan, diperlihatkan ada acara ulang tahun adik iparnya si Usma. Diperlihatkan juga kalau suami Usma yang bernama Sabir itu orangnya bosi dan tukang maksa. Diperkenalkan juga kalau si Usma itu memiliki putri yang bernama Zoya. Nah di sana juga Sabir meminta si Usma yang seharian masak untuk pesta ulang tahun ini diminta untuk masak lagi makanan kesukaan adik iparnya. Usma beralasan dia tuh capek bener, tapi Sabir nggak peduli. Istri itu gunanya cuma nurutin perintah suami. Melihat emaknya yang diperlakukan semena-mena, Zoya pun berniat membantu ibunya. Di dapur, Zoya pun nyetelin lagu yang berisi tentang kesabaran dan ketabahan dalam menjalani kehidupan. Tapi hari-hari selanjutnya sama aja. Usma ini cuma dianggap sebagai istri yang harus ngurus rumah, menyenangkan suami, bahkan pasti Sabir lagi pengen ewek-ewek, Usma nggak bisa menolak. Suatu hari, Zoya pun diharuskan belajar menggunakan laptop, tapi Sabir nggak mau ngebeliin. Bahkan aslinya sih, dia nggak begitu setuju kalau si Zoya itu sekolah di sekolahan mahal. Toh sama aja, besok ujung-ujungnya jadi suami orang dan kerja umbah-umbah dan masak. Karena si Sabir tetap aja nggak peduli dengan si Zoya, Usma pun bilang dia itu punya tabungan yang dia kumpulin selama beberapa tahun. Dia pengen ngebeliin laptop buat si Zoya. Tapi apa yang dibilang sama suami bangke ini, bagus dong kamu punya uang tabungan. Sini kasih aku aja. Besok lulus SMP kita nikahin si Zoya, tuh uang buat pesta pernikahan. Oh alah suami nestapa bangke, bisanya cuma ngaceng doang. Di saat yang bersamaan diperlihatkan kalau si Sky dan Mahi datang ke bengkelnya si Sabir. Rencananya sih dia pengen nyervis tuh motor buat perjalanan jauh. Tapi Sabir yang tahu kalau dua cewek ini mau touring ke Kardungla malah nyeramahin mereka. Nggak seharusnya cewek-cewek itu pergi sendirian jauh-jauh. Diam di rumah ngurus rumah apa susahnya sih? Karena emosi dengan perkataannya si Sabir, Sky pun langsung pengen cabut dari sana. Bahkan dia sempat marahin cowok nggak ngotak yang godain si Sky. Melihat Sky dan Mahi yang keren bener, Usma pun bilang, ikutin aku ke lorong. Rupanya si Usma ini ahli mesin juga. Usma kagum dengan perjuangan cewek-cewek yang nggak takut mengejar mimpi mereka.
Karena melihat keahliannya si Usma, Mahi dan Sky pun pengen mengajak si Usma ke Kardungla. Secara mereka itu nggak ngerti mesin sama sekali. Kalau ada Usma kan jadi aman. Usma jelas saja menolak, tapi Sky menjanjikan 75.000 rupiah kalau si Usma mau ikut. Mendengar tawaran itu, Usma yang pengen Zoya mendapatkan yang terbaik langsung setuju. Permasalahannya si Sabir, namun Usma berjanji kalau dia diizinin pergi, dia akan ngasih anak cowok buat si Sabir. Keesokan harinya diperlihatkan cewek-cewek pemberani ini kumpul di sebuah kafe. Waduh, siapa tuh yang jatuhin nampan? Walah, si Manjari toh, si cewek tukang senggol. Nah, kenapa ini anak Lamsi ikut join mabar? So, kita flashback lagi versinya si Manjari. Diperlihatkan kalau si Manjari itu anaknya manja bener. Dari kecil dia itu nggak bisa melakukan apapun tanpa bantuan ibunya. Sampai suatu hari Manjari pun dilamar sama cowok. Aslinya sih Manjari ini masih belum mau menikah, apalagi pakai jalur perjodohan kayak gini. Tapi melihat ibunya yang kelihatan bahagia, Manjari pun gak berani nolak. Beberapa hari kemudian diperlihatkan acara pertunangannya si Manjari. Di saat itu kakak sepupu Manjari yang bernama Marta yang berada di Kota Leh menelpon si Manjari. Di sini Manjari pun curhat kalau sebentar lagi hidupnya akan terkekang karena ikut suami. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, emaknya malah menyuruh si Manjari untuk bersiap-siap dan tuh HP pun langsung disikat. Emak sama paman juga bilang si Marta ini harus hadir di pernikahannya si Manjari. Marta pun setuju, tapi dengan satu syarat, Manjari harus ke Leh ke tempatnya si Marta. Rupanya itu cuma alasannya si Marta aja. Dia pengen Manjari ini berpetualangan dulu sebelum menikah. Marta juga ngirimin video tentang para cewek-cewek yang ingin pergi ke Kardungla dengan motor. Dan itulah kenapa mereka berempat pun janjian untuk pergi ke Kardungla bersama. Lanjut. Singkat kata nih ya, Sky sebagai pemimpin membuat rute perjalanan mereka dengan matang-matang biar mereka bisa sampai di Kardungla pas 7 hari. Tapi ini cewek-cewek rempong malah pengen membuat rute mereka sendiri. Intinya sih mereka pada pengen mampir di tempat-tempat wisata di sana. Karena jengkel sama ini cewek-cewek hore, Sky pun ngambek. Melihat Sky yang ngambek, Mahi pun bilang, semua akan menyenangkan dok. Aku juga udah beli sweater seragam untuk dipakai bersama. Namun si Sky nggak peduli, dia bilang ini perjalanan serius. Kalau cuma pengen main-main, gak usah ikut aja sekalian. Sama satu lagi, buang tuh sweater kampungan. Ih galak, cantik sih tapi galak. Dan kita kembali ke masa kini. Nah pas si Manjari nyusruk, HP-nya malah disikat sama orang. Dia jelas saja bingung lah, mana dia nggak inget blast lagi sama nomor teman-temannya. Di lain sisi, Sky dan yang lain pun mulai kesel karena Manjari hilang-hilang mulu. Bahkan Usma yang mencoba mencari nggak nemu. Nah di sisi lain, satu-satunya tempat yang diingat sama si Manjari itu adalah mereka akan bermalam di kota Kiratpur. Tapi pas nanya orang arah ke Kiratpur, Pak D ini malah ribut sendiri-sendiri. Ya si Manjari pun langsung melengos pergi lah. Pak D, itu yang nanya udah cabut loh, masih ribut aja. Karena bingung harus gimana, Manjari pun malah ngikutin truk. Udah dikasih jalan buat lewat, Manjari tetap aja ngekor. Karena mencurigakan, tuh supir pun langsung turun dan pengen menghajar tuh begal cantik. Karena ini cewek malah mewek, Papu dan si Jarpet pun malah jadi kasihan. Apalagi pas diceritain kalau dia itu ditinggal sama teman-temannya. Cewek koplak, dirimu yang ninggalin teman-temanmu. Oh alah wis jan. Untungnya Jarpet itu baik hati. Dia pun meminjamkan HP-nya biar si Manjari ini bisa menghubungi Marta dan biar si Marta bisa nyari tahu nomor teleponnya si Sky. Karena udah sore, Jarpet pun bahkan ngasih tuh HP-nya dan berharap Manjari ini bisa menuntaskan perjalanannya dengan selamat. Malam harinya, Sky dan yang lain pun sampai di hotel. Nah di saat itu, akhirnya Manjari pun berhasil menghubungi si Sky. Manjari bilang 1 jam lagi dia akan sampai di hotel. Karena gabut nunggu 1 jam, Mahi pun malah pengen happy-happy. Dia malah beli cio bekonang sama Congyang. Nah di meja makan, mereka pun saling ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Tapi si Sky nggak mau membahas tentang kehidupan pribadinya. Intinya sih, biarkan perjalanan ini sebagai perjalanan yang didasari saling butuh. Nggak perlu basa-basi dan nggak perlu juga sok-sokan jadi sahabat. Apaan tuh? Alah si Manjari lagi dong. Nah di sana Manjari pun diinterogasi kenapa dia bisa hilang kayak anak curut. Setelah cerita-cerita itu, tiba-tiba pelayan membawakan makanan untuk si Usma. Rupanya si Mahi tadi nguping pas si Usma itu nelpon si Zoya. Kalau hari ini si Usma itu ulang tahun. Dengan kue ulang tahun yang diganti sama nasi goreng plus sama korek pentol, mereka pun merayakan hari ulang tahunnya si Usma. Bahkan semua orang di sana pun bersulang untuk si Usma. Hari kedua, mereka pun kembali menjalani perjalanan menuju Kardungla. Om cuma agak heran ini ya. Di India Utara kan dingin banget ya. Ini Mbak Sky malah cuma pakai tank top aja, naik motor lagi. Masuk angin Mbak. Keren bener jalannya ya.
Tak lama kemudian ban motornya si Mahi pun malah kempes. Alhasil dia pun ketinggalan sama rombongan. Pas lagi bingung itu, Mahi pengen minta tolong ke pemotor lain. Namun seketika dia langsung kicep karena tuh pemotor merupakan kakek bule. Ya si Mahi yang gak bisa bahasa Inggris ini cuma bisa diem-diem bae lah. Di lain sisi rombongan juga kejegat karena ada pohon tumbang. Sambil nunggu pohon tumbang itu, Manjari kelihatan banget cupunya. Dia gak bisa ngebuka keripik telo. Melihat si Usma yang lagi teleponan, Manjari pengen minta tolong. Tapi bangkainya, pas si Manjari disuruh bilang kalau si Usma itu baik-baik aja. Halo, Assalamualaikum. Radhi. Alah malah rade-rade. Ketahuan deh kalau si Usma touring bukan dengan rombongan cewek-cewek muslim. Nggak berhasil membuka keripik itu, Manjari pun langsung menghampiri Siska yang pulen. Gini loh mbak, tinggal cokot lah ya wis. Kembali lagi ke Mahi, rupanya kakek bule yang bernama Barnett itu kembali untuk menolong si Mahi. Nenek-nenek udah tua masih aja ganteng ya nek. Singkat cerita, rombongan pun datang ke tempat tambal ban. Mereka pun berterima kasih kepada Barnett. Setelah itu mereka malah jadi lebih akrab. Melihat kakek ganteng lagi digodain sama teman-temannya, Mahi pun malah cembetut. Cie, nenek-nenek masih aja bisa cemburu. Singkat kata nih ya, Barnett pun izin pamit. Tapi sebelum itu dia juga pamitan sama si Mahi. Ya si Mahi pun langsung salting lah. Melihat Mahi yang salting, Sky dan yang lain pun malah godain si Mahi dong. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sialnya si Sky malah harus nyusruk gara-gara nyenggol pasangan pengantin baru. Aslinya si Sky itu pengen ngajak ribut, tapi pas ngeliat ada polisi, Sky pun langsung meminta maaf. Tapi ngeheknya, Manjari yang biasanya adem ayem imbas-imbis malah sekarang marah-marah ngebelain si Sky. Alhasil keributan itu pun malah mengundang polisi. Singkat ceritanya, mereka semua pun disuruh scotch jam dan semua barang mereka pun digeledah. Sialnya, polisi menemukan obat penenang yang termasuk jenis narkotika di tasnya si Sky. Kambingnya Bu Polwan ini malah bilang, kasih kita 100.000 rupiah, maka kalian bisa bebas. Alhasil mereka semua pun malah pada ribut sendiri-sendiri. Ya secara uang segitu mah banyak bener. Karena ngeliat cewek-cewek rempong ini pada ribut, Bu Polwan pun akhirnya kesal. Dan dia akhirnya bilang, udah sini uang kalian ada berapa, kasih aja. Alah dasar polisi korup. Malam harinya mereka pun kembali ribut karena semua uang cash mereka udah habis. Sky bilang kalau malam ini mereka akan tidur di jalan. Untungnya Usma masih punya simpanan duit di tangki motor. Karena itulah mereka pun bisa nginep di losmen. Di saat lagi nyantai di losmen, ada om-om bule yang nawarin biskuit buat mereka. Dan malam itu pun mereka berpesta dengan riang gembira. Keesokan paginya, kamar para cibi-cibi pun ada yang ngetok-ngetok. Pas Manjari melihat Moses botak, ini anak yang nyawanya masih belum ngumpul, malah mengira itu Pak D-nya si Sky. Rupanya si Moses ini ingin mengembalikan HP-nya si Sky yang ketinggalan di luar semalam. Tak lama kemudian, Sky pun ditelepon sama si Kumar. Dia bilang kalau dia tuh suka bener dengan video-video yang dikirim sama si Sky. Hari ketiga, mereka pun memutuskan untuk aklimatisasi dan berkeliling-keliling di tempat-tempat wisata di daerah itu. Namun pas malam harinya, pas Sky pulang membawa gorengan, 3 cewek-cewek ini pun langsung marah-marah sama si Sky. Mahi itu dapat potongan video tentang mereka semua yang semalam mabok dan cerita hal-hal yang memalukan. Mereka menuduh si Sky lah yang sengaja melakukan itu demi menaikkan rating channelnya. Di sini yang paling marah itu adalah si Mahi dan si Usma. Mahi sangat malu karena anak mantunya pasti menganggap si Mahi itu sebagai nenek-nenek ganjen yang petakilan. Sedangkan si Usma juga takut suaminya dan si Zoya melihat video itu, mana dia nggak pakai hijab lagi. Intinya si Mahi dan Usma pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Berkali-kali Sky menjelaskan bukan dia yang menyebar video itu, tapi semua nggak mau tahu. Nah di sana cuma si Manjari yang membela si Sky. Dia pun bilang nggak mungkin Sky yang melakukan itu karena video bukilnya Sky pernah kesebar di internet. Mendengar itu Sky pun langsung cabut, sedangkan para cewek-cewek ini pun langsung pada kicep. Setelah itu mereka pun meminta maaf ke Sky. Dia tidak tahu kalau Sky memendam pengalaman yang sangat menyedihkan seperti itu. Lah, Juk, kalau bukan Sky terus siapa dong yang nyebarin? Ketika melihat si Moses, baru deh mereka keinget. Semalam pas dikasih biskuit sama si Moses, rupanya biskuit itu adalah biskuit genjos. Tanpa sadar mereka pun langsung pada giting. Sialnya lagi, pas disuruh Sky motoin mereka, si Moses ini malah nekan tombol live di IG. Ya, semua omongan memalukan sambil giting itu pun disiarkan secara live lah. Karena kesalahpahaman udah teratasi, mereka pun memutuskan untuk lanjut lagi. Hari keempat, 470 km lagi menuju Kardungla. Sialnya, di saat melewati jalur pegunungan, mereka malah kejebak oleh kabut tebal. Nggak cuman kabut sih, jalur itu juga sangat berbahaya karena sering terjadi longsoran batu. Di tengah jalan, mereka pun melihat antrian mobil yang nggak bisa lewat. Sopir bilang jarak pandangnya terlalu sedikit, salah-salah mereka bisa masuk ke jurang. Karena melihat ada mobil yang lewat dari arah yang berlawanan, si Usma pun langsung kepikiran sesuatu.
Dia pun langsung menyopot fog lamp di motornya. Rencananya sih motor-motor akan lewat duluan dan mobil-mobil ini akan mengikuti sumber cahaya dari motor-motor mereka. Kerennya, cara itu pun berhasil. Nah, di perberhentian, Usma pun dihampiri oleh seorang gadis. Dia kagum dengan si Usma yang naik motor dengan bebasnya. Tak lama berselang, di pinggir sungai, Sky pun memberikan uang yang dia janjikan ke Usma. Tapi Usma menolak, karena ini belum sampai di Kardungla. Usma juga bilang, dia sangat ingin sampai di Kardungla untuk membuat Zoya bangga terhadap dirinya. Usma juga cerita kalau kakeknya adalah orang yang sangat menyukai motor. Bahkan dia membuka bengkel motor terbaik di Delhi. Setelah kakeknya meninggal, bengkel itu diwariskan ke ayahnya. Karena Usma tidak memiliki saudara lelaki, sekarang bengkelnya diserahkan ke Sabir. Nah, di lain sisi, Mahi membawakan jamu ke Manjari. Di sini mereka berdua pun saling curhat. Manjari curhat kalau dia tuh manja karena dari kecil selalu diatur sama emaknya. Tapi si Mahi tidak sependapat. Sudah kodratnya seorang ibu itu selalu menganggap anaknya sebagai anak kecil. Apalagi ibunya si Mahi itu seorang single mother. Dan malam itu mereka pun memutuskan untuk tidur di luar sambil memandangi bintang-bintang di langit. Hari kelima, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Tapi kali ini mereka sudah bisa saling mengerti dan terbuka masing-masing. Duh, keren bener jalannya ya. Dan Dandi, kapan kita bisa touring ke sini ya Dan ya? Siang harinya mereka pun menyempatkan diri mampir ke masjid untuk mengantar si Usma sholat zuhur. Nah, di sana Manjari melihat ada orang yang sedang melakukan akad nikah. Seketika dia pun kembali kepikiran kalau sepulangan dari perjalanan ini dia pasti akan dinikahkan. Melihat Manjari yang cemas, Usma pun mencoba menghibur si Manjari. Usma pun menceritakan kisahnya dengan si Sabir. Karena mendengar cerita dan pengalaman si Usma, Manjari pun jadi sedikit tenang. Pernikahan itu bukanlah akhir dari segalanya, yang penting yakin dan mantap. Hari ke-6, diperlihatkan tinggal 245 km lagi dari Kardungla. Nah, pas melewati sungai, tiba-tiba si Sky malah berhenti di tengah. Dia itu pengen merekam si Mahi yang melewati sungai itu. Sialnya, pas lagi ngerekam itu, Mahi menyadari ada suara gembruduk dari hilir sungai. Rupanya ada air bah yang turun. Dengan panik, mereka pun mencoba menyeberang. Tapi naasnya, si Sky ini malah lebih fokus ingin menyelamatkan kamera dan harddisknya. Nggak pakai mikir panjang, Usma pun langsung menarik si Sky. Alhasil motor dan barang-barangnya si Sky pun kenter ke bawah arus. Tak lama kemudian mereka pun mengumpulkan barang-barang Sky yang masih bisa diselamatkan. Tapi di sini Sky udah gemetaran. Dia merasa ini semua sudah berakhir. Dari dulu setiap kali dia ingin melakukan sesuatu, pasti selalu aja berujung menyedihkan. Sky juga bilang semua orang menghinanya. Semua usaha yang dia lakukan bertahun-tahun, semua hilang gara-gara video bukilnya yang kesebar. Sky berkata semua udah selesai. Dia nggak ingin melanjutkan perjalanan ini lagi dan memutuskan untuk pulang. Setelah Sky pergi, mereka bertiga pun memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ini untuk membuktikan apa yang direncanakan oleh Sky itu bisa mereka selesaikan. Nah, di tengah perjalanan, Sky pun menyempatkan diri mampir ke sebuah kuil Buddha. Nah, di sana dia ingin mengambil video biksu-biksu muda yang sedang berlatih kungfu. Tapi pas minta izin ke bikuni, Sky pun langsung ditolak. Sky yang masih aja ngotot disuruh membaca tulisan di dinding. Sky kira itu adalah pepatah kuno. Jebulnya tulisan, dilarang motret dan memvideo. Oh alah. Nah, di sana Sky pun sempat berbincang dengan bikuni. Sky dikasih wejangan tentang masalahnya. Coba lihat kupu-kupu itu. Di saat dia masih jadi ulet, semua orang jijik sama dia. Tapi setelah dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi makhluk yang sangat indah. Nah, sekarang tinggal Sky yang milih, tetap ingin menjadi ulat itu atau meninggalkan masa lalunya menjadi kupu-kupu. Di lain sisi, diperlihatkan rombongan sampai di Leh. Di sebuah rest area, terlihat kalau si Mahi kelihatan lemas benar. Kebetulannya di sana ada si Bernet. Mereka pun langsung membawa si Mahi. Pak D, yang dipegangin si Mahi dong. Malah si Usma ngambil kesempatan aja lu. Intinya sih, si Mahi itu ditidurin di dalam warung. Ketika Usma ingin membeli teh hangat, Usma melihat seorang ibu yang menjalankan usaha itu sendirian. Ibu itu berkata, semenjak suaminya meninggal 25 tahun yang lalu, dia terus bekerja seorang diri demi menghidupi keluarganya. Di sini akhirnya Usma pun menyadari, walaupun seorang wanita, asalkan berusaha, dia masih bisa hidup tanpa bantuan pria. Namun tak lama kemudian, kondisi Mahi malah semakin memburuk. Karena itulah Mahi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau kadar oksigen di tubuhnya si Mahi itu sangat rendah. Sialnya rumah sakit itu lagi kekurangan tabung oksigen.
Nggak mau membuang waktu, Manjari pun bilang dia akan ke tempat sepupunya si Martha. Siapa tahu dia bisa dapat tabung oksigen. Usma juga nggak mau tinggal diam. Dia juga berkeliling untuk mencari tabung oksigen di pasar. Singkat cerita, Mahi pun sampai di rumahnya si Martha. Untungnya si Martha memiliki 1 tabung oksigen. Sialnya, pas mau kembali ke rumah sakit, emak dan pamannya si Manjari juga datang ke sana. Emak marah besar karena melihat video Manjari yang lagi giting. Nah, di lain sisi, Usma yang sudah mendapatkan tabung oksigen malah disatronin sama polisi. Polisi mendapatkan laporan kalau motor yang dipakai Usma itu adalah motor curian. Lah, Usman mengelaklah karena itu adalah motor kakeknya. Malam harinya, Mahi pun siuman. Nah, di sana Barnett pun mencoba menenangkan si Mahi. Di sini Mahi pun bilang, dia itu sangat malu. Gara-gara dia yang lemah, teman-temannya jadi kesusahan. Pasti pas pulang ke Delhi, dia akan dihina oleh keluarganya sendiri. Setelah itu, tiba-tiba si Mahi malah melihat bayangan mantan suaminya yang telah tiada. Malah diajak ke akhirat. Dan seketika, Mahi pun langsung sesak napas. Di lain tempat diperlihatkan Siska yang udah sampai di Delhi, tapi dia langsung dikabarin sama si Barnett kalau si Mahi itu lagi sakit dan membutuhkan tabung oksigen secepatnya. Hari ke-7 diperlihatkan Manjari disuruh pulang ke Delhi, tapi Mahi beralasan dia mau pulang sendirian. Ini nasib motor sewaan gimana kalau ditinggal di sini, Bu? Sama dia juga pengen ngasih tabung oksigen dulu ke Mahi. Kalau nggak percaya, emaknya disuruh ikut. Singkat cerita, Manjari pun boncengin emaknya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ini emak pun ngamuk-ngamuk karena si Manjari naik motornya udah kayak orang kesurupan. Namun Manjari bilang, selama ini aku selalu tergantung sama ibu. Baru kali ini aku merasakan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Aku ingin mandiri, Mama. Besok kalau aku menikah, aku ingin menyenangkan suamiku sendiri. Karena itulah, emaknya pun sadar kalau Manjari sekarang sudah menjadi dewasa. Di lain sisi, Usma pun menelpon si Sabir. Rupanya Sabir lah yang melaporkan pencurian motor untuk membuat si Usma jadi jerah karena telah membohongi dirinya. Sabir juga bilang kalau Usma itu harus segera pulang. Dan mulai sekarang tidak akan membiarkan Usma pergi sendirian lagi keluar rumah. Mendengar itu, Usma pun langsung muntap. Dia udah nggak tahan lagi selalu direndahkan. Usma bilang, secara hukum bengkel adalah warisannya. Kalau Sabir masih aja tidak menghargai dia, silakan Sabir mencari pekerjaan lain karena bengkel akan dihandle Usma sendiri. Mendengar itu, Sabir pun langsung gelagapan lah. Dia pun berjanji akan bilang ke polisi kalau ini cuma salah paham. Singkat cerita, Usma dan Manjari pun sampai di rumah sakit membawa tabung oksigen. Tak lama berselang, Sky juga sampai di sana dengan membawa tabung oksigen. Di sini Sky pun meminta maaf dengan apa yang dia perbuat. Nggak cuma itu, Sky juga membawa sweater seragam yang dibeli oleh si Mahi. Setelah Mahi sembuh, mereka harus menuntaskan apa yang telah mereka mulai. 3 hari kemudian, Mahi pun sudah pulih total. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencapai puncak tertinggi di bumi dengan motor. Bahkan si Barnett nyewain sebuah motor untuk si Sky. Di perjalanan ini, mereka pun belajar banyak hal. Semua masalah mereka pun sirna karena mereka bisa sampai di puncak tertinggi di dunia dengan motor, Kardungla. Dan filmnya pun berakhir. Ada yang nyempil dikit. Di akhir film diceritakan kalau si Usma sekarang menjadi pemilik bengkel motor. Dan si Sabir udah nggak pernah semena-mena lagi dengan dirinya. Nenek Mahi sekarang jadi dekat dengan si Barnett. Dan mereka merencanakan untuk couple touring keliling dunia bersama. Nah, si Manjari diperlihatkan datang ke rumah calon suaminya. Dia yakin walaupun dia dijodohkan, dia akan bahagia bersama calon suaminya itu. Sedangkan si Sky diperlihatkan sedang mengurus visa untuk ke Barcelona. Bahkan karena petualangannya itu, Sky menjadi wanita yang menginspirasi. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Berewoks pamit dulu dan Pirmilatihin.